Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih limaughlaq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali saudaraku, sahabatku, sahabat pada muslim-muslim mukmin di mana berada. Lanjutan kitab pembahasan kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, yaitu masuk ke pasal kunci-kunci rezeki dan sebab-sebab menjadi kaya. Kunci pertama adalah takwa dan istiqomah. Takwa dan istiqomah adalah jalan paling dekat dan paling utama, adalah wasilah untuk kemudahan untuk mendapatkan rizki dan kemudahan dalam segala kemudahan. Berdasarkan nas Al-Quran, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 mengenai takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Barang siapa bertakwa kepada Allah dalam segala urusan, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dari segala kesulitan, dan dia memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, yaitu dengan memberikan kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani. Dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yakni barang siapa yang bertakwa dengan apa-apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang baginya, maka akan dijadikan jalan keluar baginya, jalan keluar yang tidak terlintas sedikit pun dalam hatinya akan datang rezeki. Jadi tidak diduga-duga, hatinya pun tidak terlintas sama sekali. Ibnu Abbas berkata, maksud ayat ini adalah diselamatkan dari perkara dunia maupun akhirat. Dilakukan disebut dalam satu hadis lain, an Ibnu Abdullah bin Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akthar minal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuqhu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawi Ahmad fil Musnad. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesusahan menjadi mudah, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan dari hadis yang lain al-makna takwa oleh Imam Ahmad an Tha'ban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda liyahmil rizq bi dhanbin yusibuhu wa yuradul qadar illa ad-du'a wa la yazidu fil umr illa al-bir. Sesungguhnya seseorang hamba terhalangi dari rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur melainkan perbuatan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian disebutkan dalam hadis lain yang kaitan dengan sama dalam tafsir Ibnu Katsir ya, mengenai takwa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah an Umar bin Hasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qata'a illallah kafahu Allahu ala kulli ma'unah wa rizqahu min haitsu la yahtasib wa man qata'a ila dunya wa kullaha ilaiha. Rawi Ibnu Abi Hatim. Barang siapa yang beribadah sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan atau maunah dan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Namun siapa saja berusaha dalam dunia ini sepenuhnya untuk kehidupan dunia, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada dunia. Kemudian yang kedua, takwa ada kaitannya dengan istiqomah. Jadi kita takwa itu awal dasarnya, kemudian istiqomah. Artinya istiqomah kita akan tidak berhenti, tidak bosan, tidak berhenti. Selalu kita lakukan setiap hari, tidak ada bosan, istiqomah terus menerus. Disebutkan makna istiqomah dalam Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 16, kalau Allah Ta'ala lawas wa allaw istaqamu ala tariqati la askainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan ini, yaitu agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Makna istiqomah
meninggalkan apa-apa yang dilarang baginya dan melakukan apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Dan maka kemaksiatan adalah pengantar kekufuran, seperti halnya ciuman pengantar hubungan intim, masyisyar, nyanyian adalah pengantar zina, dan pandangan adalah pengantar kerinduan, dan sakit adalah pengantar kematian dan menghilangkan kenikmatan. Ada dikatakan oleh Al-Bilal bin Sa'ad berkata dalam satu riwayat, la tandur ila sighal khati'ah walakin anzur ila man asaita. Jangan kau melihat kepada kecilnya satu kesalahan atau dosa, akan tapi lihatlah kepada siapa engkau telah berbuat maksiat tersebut. Wahai saudaraku yang mulia, siapakah orang kaya yang menikmati kenikmatan di dunia ini yang kita lihat, dan dia tetap melakukan maksiat? Akan tetapi ini tidak berlangsung lama, sampai dia bosan dalam hidupnya sebelum kematian menimpanya. Yaitu khusus yang dilakukan adalah khusus dosa-dosa besar ya, yang dia lakukan seperti durhaka kepada orang tua, zina, memakan hak orang-orang dengan cara batil. Dan kita banyak menyaksikan dengan mata kita hal ini, karena hidup ini adalah pelajaran. Jadi kita mengambil hikmah. Nanti kalau ada orang tidak bertakwa, berbuat dosa, masih dikasih Allah kekayaan, itu tidak akan lama. Sampai kematian menjemputnya, dia akan bosan dalam hidupnya. Jadi tetap kita jangan tergoda, tetap kita takwa kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dalam kita mencari ikhtiar rezeki. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Qatadah berkata mengenai ayat istiqomah, dalam ayat istiqomah, kalau mereka semua beriman, maka akan diluaskan perkara dunia mereka. Kemudian Imam Muqatil juga berpendapat dalam tafsir Ibnu Katsir berkata, ayat ini turun untuk kafir Quraisy ketika hujan ditahan selama 7 tahun. Saudaraku, untuk istiqomah dan takwa dan istiqomah itu adalah sebagai kunci rizki dan sebab kaya yang pertama. Insya Allah kunci rizki dan sebab kaya yang kedua adalah syukur. Kita akan bahas di sesi lain. Sampai di sini pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.